Shalom, puji Tuhan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita pada saat ini bertemu lagi dalam pertemuan yang indah, dalam pertemuan yang diatur oleh Yahweh Yeshua sendiri. Pertemuan kali ini saya kembali tampil lagi untuk menyampaikan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Berita tentang topik pembicaraan dalam penyampaian kali ini adalah pertobatan, penuaian telah menguning, dan penyapian dari yang telah dituai. Penyapian yang memisahkan antara sekam dan gandum. Yaitu topik pembicaraan yang akan saya sampaikan berhubungan dengan penggenapan firman Tuhan yang sedang digenapi, semua nubuatan firman Tuhan, semua janji firman Tuhan yang sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan akan genapi di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua, digenapi oleh kita yang hidup di akhir zaman ini dalam pelayanan penggenapan seluruh janji-janji Tuhan, seluruh nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul oleh dorongan Roh Kudus. Baik, sebelum saya terus menyampaikan uraian saya tentang logos, rema dan logos akan topik pembicaraan tadi berhubungan dengan pertobatan, berhubungan juga dengan penuaian sudah menguning, berhubungan dengan pemisahan antara debu sekam dan gandum atau debu sekam dengan padi. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sangat mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Hamba sudah siap untuk menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan tentang berita pertobatan. Haleluya, yang Bapak segera akan melakukannya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, biarlah setiap orang setiap kami yang mendengarkan berita Sion, berita kebersamaan, maka persiapkan dan memberkati setiap orang yang mendengarnya, Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Dan kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami. Haleluya, untuk menyampaikan kabar-kabar berita Sion. Haleluya, Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yeshua, saya senang sekali kembali bertemu lagi dengan saudara-saudari untuk Anda mendengarkan apa yang kami menyampaikan sesuai dengan pesan Tuhan oleh Roh Kudus kepada kami, dan kami ekspos berita itu kepada kita sekalian sehingga jemaat gereja Tuhan Tuba Masya itu dapat dibangun. Haleluya, dan mempersiapkan diri untuk hal itu. Dan kita tahu dan kita bisa mengetahui tahapan-tahapan Tuhan itu. Antara lain, sebelum saya sampaikan logos saya, rema yang Tuhan beri kepada kami, saya sampaikan dulu, kita bacakan dulu firman Tuhan sebagai dasar dari penguraian, penyampaian rema Tuhan. Ya, yang pertama adalah Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Kita baca lagi di Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 tentang penuaian.
Ya, Injil Yohanes 4, di mana percakapan Yesua dengan perempuan Samaria dibangun untuk berita-berita dalam rangka penuaian di Samaria pada zaman Yesua. Ya, jadi Matius 4 ayatnya yang ke 25 sampai ayat yang ke 25. 25 sampai 37. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya itu lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat, dia ada di sana. Seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu itu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu menyatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat, 35, bukankah kamu menyatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matan untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benar peribahasa, seorang yang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, dan yang bersaksi, ia menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami telah tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Itu haleluya firman Tuhan yang luar biasa. Ya, baik. Puji Tuhan, haleluya. Saya langsung saja masuk ke rema Tuhan. Jadi kemarin tanggal 28 itu atas pengaturan Tuhan untuk saya harus berangkat ke Manado dengan perjalanan dinas. Haleluya. Namun saya juga bertanya apa maksud Tuhan dan apa yang harus saya lakukan di kota Manado. Jadi waktu kami berdoa, tanya Bapa di surga, haleluya,
waktu berdoa tanya Bapa di surga, lalu berdoa dengan ada sekelompok orang yang akan berangkat ke Manado untuk mereka mengikuti KKR Peter Jonggicho yang 2005 dia datang di Jakarta, tahun 2005 dia KKR di sana. Tuan Peter Jonggicho dari Korea Selatan, dan terakhir dia tanggal 31 Agustus itu akan dia tiba di Manado untuk KKR. Jadi jauh sebelumnya tanggal 28 itu Tuhan bilang saya sudah harus ada di sana. Jadi sebelum ke sana saya berdoa tanya Tuhan seperti sebagaimana biasanya. Lalu ketika kami berdoa lagi firman Tuhan datang lewat seorang hamba Tuhan kami, tim kami. Suara Tuhan berkata begini, doakan segala kenajisan yang ada di kota Manado. Jadi kami berdoa tanya itu kenajisan apa? Tuhan bilang itu kenajisan. Jadi Tuhan perlihatkan sejumlah kelelawar yang keluar masuk dari dalam goa-goa di Manado, gunung-gunung di Manado. Haleluya. Lalu kami tanya itu roh apa? Itu roh najis, roh persundalan. Roh ini harus diperangi. Setelah kami berdoa 2 kali, berdoa perangi itu. Haleluya. Ada hamba Tuhan juga dari sana, mereka bilang betul di sana itu banyak goa. Haleluya. Kami mulai berdoa, semua dibersihkan. Semua Tuhan turun dengan apinya untuk membakar, karena ada belas kasihan Tuhan di kota Manado. Mulai bakar, semua mulai dibersihkan, roh-roh najis, roh gereja setan, roh model apapun semua mulai dibakar, musnahkan. Setelah itu kami masuk doa lagi baru lalu Bapak Yahweh bilang begini, suara Tuhan datang lagi begini, Tuhan berkata, ya mereka yang tidak percaya akan percaya, mereka yang tidak percaya akan percaya. Haleluya. Seperti orang Samaria tadi, yang tadinya tidak percaya bahwa berita akan datang dari Yerusalem. Haleluya. Namun ketika Yesua dan murid-murid sampai di sumur Yakob, Yesua menghabiskan dewa-dewa yang ada di atas gunung-gunung di Samaria. Haleluya. Maka orang Samaria mulai percaya. Haleluya. Sampai mereka menahan Yesus 2 hari 2 malam. Haleluya. Seperti itulah yang juga suasana itu terjadi di kota kota Manado. Jadi setelah itu Tuhan beritahu kami yang tadinya tidak percaya, tapi mereka akan percaya. Haleluya. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Orang di Samaria, haleluya, itu karena ada dewa yang mereka menyembah di gunung-gunung. Haleluya. Pada waktu gerakan Samratulangi di Manado itu mempertahankan, mereka melawan orang Jepang, mereka di sana melawan Permesta dan lain-lain, itu mereka masuk ke pertapahan gunung-gunung, mereka menyembah. Itu yang membuat kota Manado itu banyak roh najis. Walaupun itu kota rohani, dikatakan kota basis Kristen. Haleluya. Tapi waktu kami berdoa itu Tuhan bakar semua, musnahkan. Haleluya. Lalu Tuhan bilang, tadinya macam orang Kristen, macam tidak percaya begitu, tetapi mereka akan percaya kembali. Haleluya. Lalu tanggal 28 kami tiba di Manado. Kami doakan lagi di sana, berkati kota itu. Tanggal 31 itu Jonggicho masuk. Lalu sampai di kami berdoa kembali setelah kami di Papua. Tuhan beritahukan tentang kota Manado itu. Dalam bahasa roh itu kedemai. Kedemai artinya banyak jiwa-jiwa akan bertobat. Banyak jiwa akan bertobat. Artinya pintu pertobatan untuk Indonesia dan dunia itu dia mulai dari Manado, kota Manado. Tuhan bilang begitu. Dalam bahasa roh itu disebut wosko. Artinya berikanlah belas kasihan sama kota Manado. Lalu pengertiannya itu Tuhan akan banyak jiwa, akan Tuhan turunkan hujan pertobatan dan banyak jiwa-jiwa akan bertobat di sana. Itu lalu bahasa roh datang lagi, Beyedes itu artinya pakailah mereka. Haleluya. Banyak orang mengalami pertobatan sungguh-sungguh di kota Sorong, dan juga untuk seluruh dunia. Ini penggenapannya untuk seluruh dunia. Tapi dia mulai dari kota Sorong.
pertobatan, hujan pertobatan dia akan turun dari kota Sorong, kota Manado. Setelah hujan pertobatan itu, wosko belas kasihan Tuhan turun. Belas kasihan Tuhan turun atas kota Manado dan seluruh Indonesia dan dunia. Lalu baru hujan pertobatan, pintu pertobatan mulai terbuka dari Manado. Haleluya. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat di seluruh dunia, mulai dari kota Manado. Belas kasihan Tuhan. Orang yang bertobat dari ilmu ini, ilmu itu, dan lain-lain itu yang Tuhan pakai. Tuhan pakai mereka. Haleluya. Jadi orang yang tadinya tidak percaya, tadinya dengan punya ilmu yang tinggi, haleluya, itu orang mulai tinggalkan ilmu mereka, ilmu hitam putih, dukun santet, penyembah mereka tinggalkan. Haleluya. Lalu bertobat mengikuti Tuhan, dan Tuhan akan memakai mereka luar biasa dalam penuaian akhir zaman. Nah, itu yang pertobatan pertama, yang pertobatan yang Tuhan beritahukan kami. Setelah itu perjalanan bulan tanggal 30 itu saya beli tiket dari Manado untuk tanggal 31 harus menuju dari Sorong, Manokwari, Nabire. Nah, tanggal 31-nya saya di kota Sorong, lalu Tuhan menyuruh kami untuk berdoa. Di kota Sorong, waktu sebelum mau berdoa itu, haleluya, tiba-tiba saya punya jadwal penerbangan dirubah dari perusahaan lain, pesawat. Jadi saya harus berangkat tanggal 1 Juni. Tadinya 31 harus sampai di Nabire, tapi dirubah. Tanggal 31 itu September saya harus berangkat dari Sorong menuju Nabire. Saya ke airport, saya rubah. Jadi tanggal 31 saya harus di ini, 30 ya harus berangkat dan tinggal di Manokwari. Dari penerbangan mereka setuju. Saya pulang, ini apa maksud Tuhan sehingga saya bisa terjadi seperti ini. Lalu malamnya berdoa, Tuhan memberitahukan kami. Tuhan perlihatkan itu ada ikatan padi yang sudah kuning, sudah menguning, diikat lalu ambil dia punya biji-biji padinya itu lalu diambur di atas laut. Dan diambur laut lalu disebarkan di arah utara, timur, barat, dan selatan. Lalu kembali kami berdoa lagi sama hamba Tuhan yang lain, satu tim itu dia melihat lagi. Dia bilang itu penuaian, ikatan penuaian, dan para penuai siap dituai itu dia terjadi dari kota Sorong. Nah, dia terjadi dari kota Sorong. Jadi penuai akan muncul dari kota Sorong, dan untuk para penuai akan mulai dari seluruh dunia, tapi dia mulai dari kota Sorong para penuai. Dan penuai yang sudah menguning itu juga mulai terjadi dari kota Sorong. Pertobatan dia akan penuai sudah menguning. Haleluya. Bulir-bulir gandum, bulir-bulir padi yang sudah menguning sudah mulai dituai, boleh dituai. Itu memberitahukan begitu. Lalu kan berdoa dengan hamba Tuhan yang lain. Datanglah bahasa roh. Mai dia beki itu, mari lihat di sana, di Sorong sana ada penuaian. Kau praides di sana padi itu telah menguning. Mau padi itu telah menguning. Haleluya. Jadi bahasa roh artinya mai dia beki mari di Sorong sana ada penuaian sudah menguning, tuaian sudah menguning. Jadi penuaian ini sudah menguning, tapi tanda pertama dia harus terjadi dari Sorong. Di Sorong itu akan ada muncul banyak penuaian, tetapi para penuai juga, orang yang mau dituai juga ada di sana sesuai dengan firman Tuhan tadi. 4 bulan lagi kamu menyatakan bahkan penuaian. Tapi Yesus berkata, haleluya. Haleluya. Bukankah kamu menyatakan 40 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Ia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Haleluya. Jadi waktu menabur itu ialah kita sudah berdoa pelepasan tentang tak perusahaan Taman Eden, masa kepicikan dosa Israel turun-temurun dia ada di Indonesia maupun di Israel, Indonesia, Papua sudah diselesaikan semua. Jadi tinggal sekarang penuaian sudah menguning. Dia mulai dari Sorong. Haleluya.
Tuhan memberitahukan hal itu kepada kami waktu di Sorong. Kami berdoa dan Tuhan memberitahukan di kota Sorong itu tanda penuaian sudah menguning. Itu dimulai dari Sorong, tapi di seluruh Papua, dari Sorong Samarai akan ada penuaian sudah menguning. Pertobatan akan segera terjadi. Para penuai akan bergerak, haleluya, dalam penuaian, haleluya. Jadi yang tadinya orang Kristen tidak percaya, kalau orang Kristen terpegang Roh Kudus itu orang tidak percaya. Tapi begitu pertobatan terjadi dan penuaian kalau sudah masak, tadi yang tidak percaya dipercaya, haleluya, karena mereka mendengar, melihat. Maka seperti perempuan Samaria menyatakan, bukan saja kami mendengar, kami melihat sendiri, haleluya. Seorang nabi sudah lewat, haleluya, yaitu Kristus telah menyatakannya, haleluya. Puji Tuhan. Itu kejahatan Tuhan sudah bersihkan cukup lama, dari 2019 sampai dengan 2023, sehingga layaklah penuaian penguningan itu dimulai dari kota Sorong. Lalu berikutnya tanggal 31 kami berangkat dari Sorong menuju Manokwari. Manokwari di sini karena penerbangan batal dari Manokwari tanggal 31 ke Nabire, maka saya harus menginap dari penerbangan perusahaan. Mereka siapkan tempat untuk kami menginap, haleluya. Dari sini kami berdoa. Lalu kami berdoa dengan hamba Tuhan, teman hamba Tuhan. Apa maksud Tuhan? Saya juga harus tinggal di kota Manado. Tuhan, saya harus tinggal semalam di Manokwari. Pada waktu berdoa lewat hamba Tuhan lain, Tuhan perlihatkan bahwa Manokwari seperti satu mulut yang terbuka. Mulut yang terbuka, lalu dia menggiling, dia mengolah. Dia memisahkan antara sekam dengan debu jerami. Dia memisahkan antara padi dengan dia punya kulit padinya. Haleluya. Tuhan perlihatkan pemandangan itu. Lalu kami berdoa, tanya Tuhan, itu apa artinya? Lalu Tuhan memberitahukan kami tentang pemisahan. Jadi Matius 3 itu ayat 12. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibuang, akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan. Ini pemisahan keras terjadi cepat terjadi antara ada dua, yaitu pembersihan gereja, pembersihan gereja. Gereja itu betul-betul ditabis, gereja Tuhan di seluruh dunia, tapi dia mulai dari Sorong, di Manokwari. Dia mulai dari Manokwari tempat masuknya Injil. Dari sinilah dia menapis antara padi dan juga sekam, debu jerami. Haleluya. Jadi ini maksudnya akan ada ujian-ujian. Haleluya. Ujian gereja akan diuji masuk. Dalam ujian gereja ini, kalau orang yang berisi seperti padi, yang berisi gandum, yang berisi firman, itu mereka akan bertahan dalam ujian-ujian seleksi. Haleluya. Tapi mereka yang belum, baik itu orang Kristen tapi belum ada ini seperti sekam, dia debu tidak terisi, tidak ada firman Tuhan dalam orang itu. Dan begitu ujian datang itu, seleksi datang, ujian datang itu, haleluya, itu dia akan diterbangkan. Haleluya. Dia akan diterbangkan alat penyapi seperti orang tapis beras dari padi atau sisa padi, ampas padinya dia terbang. Haleluya. Demikian akan terjadi pemisahan antara gereja Tuhan tubuh Masia dan juga antara tubuh dan antikristus. Dia akan terjadi di seluruh dunia serentak, tetapi dia mulai kemarin tanggal 31 dari Manokwari. Tanda itu dia mulai ada di Manokwari. Tanda ini. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa dengan hamba Tuhan yang lain, Tuhan memberitahukan kami lewat bahasa roh itu bahwa Meya Rabakoi itu artinya mari. Di Manokwari ada orang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Mari lihat, di Manokwari itu ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Meya Rabakoi. Darabesko. Haleluya. Jadi di Manokwari itu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Jadi yang tidak percaya dipisahkan
dari antara mereka yang percaya akan Bapa dan Yesus Roh Kudus, pekerja Roh Kudus. Itu artinya pemisahan. Jadi dia pemisahan dia terjadi. Tanda besar dia mulai dari Manokwari. Haleluya. Pemisahan antara gandum dan lala, pemisahan antara sekam padi, beras dan padi sekam, atau gandum dengan bulir sekam. Pemisahan antara kambing dan domba, pemisahan antara ilalang dan gandum, pemisahan antara haleluya, tak banyak, pemisahan antara bumi baru dan bumi lama, pemisahan antara Yerusalem lama dan Yerusalem baru, pemisahan antara gereja Tuhan tubuh Kristus dan antikristus, pemisahan haleluya. Dia perpisahan terus dia terjadi, pemisahan, Tuhan memisahkan, dia terus terjadi. Tanda besar itu dia mulai dari Manokwari. Haleluya. Nah, gereja akan ditapis, akan ada ujian-ujian. Haleluya. Memisahkan. Sampai tahun 2024 pertengahan itu akan ada sepertiga dari bintang-bintang akan berguguran. Haleluya. Jadi penabisan ini dia masuk, penabisan ini dia masuk dengan berhubungan dengan ini pelayanan tebus tubuh. Proses pelayanan tebus tubuh itu menyerahkan anggota seluruh tubuh ini untuk mematikan seluruh daging, keinginan-keinginan daging dimatikan. Haleluya. Dan itu melalui satu ujian demi ujian. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa kita punya tugasnya hanya merendahkan diri dan mengakui. Berpasrah, serahkan 66 anggota tubuh kepada Tuhan. Lalu berdoa, bagian-bagian yang belum dilepaskan. Haleluya. Lalu kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena jawaban tentang ujian akan datang, jawabannya Alkitab. Nah, ujian-ujian akan dialami oleh gereja Tuhan Tuhan Masih di seluruh dunia. Mulai dari Manokwari tanggal 31. Haleluya. Itu ujian-ujian yang berhubungan dengan apakah orang betul-betul memegang firman Tuhan atau tidak, betul-betul pegang Yesus atau tidak, betul-betul pegang darah Yesus atau tidak, betul-betul percaya atau tidak. Semakin orang melekat kepada Tuhan atau tidak, melengket kepada Tuhan atau tidak. Ada seorang hamba Tuhan di Bandung tahun 2015, dia datang ke Papua, dia kami berdoa bersama-sama. Setelah itu dia banyak sampaikan semua nubuatan digenapi dari Papua. Tapi waktu saya ke Bandung, lalu ibu ini, hamba Tuhan ini, dia cerita ke saya suatu rahasia. Dia kasih tahu bahwa Tuhan memberitahukan dia Yesus itu akan turun di atas, datang ke bumi itu lewat Papua, pintu Golden Gate lewat Papua. Pada waktu Tuhan datang itu, Tuhan memisahkan manusia antara yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, Tuhan memisahkan. Jadi mereka yang tidak percaya itu pakai pakaian hitam. Lalu mereka akan diterbangkan angin putar beliung. Yang melihat itu mereka diterbangkan angin putar beliung. Sedangkan mereka yang percaya kepada Yesus itu seperti barisan pakaian putih. Lalu barisan pakaian putih ini mereka lengket kepada Yesus dan mereka mengikuti Yesus menuju ke Sion surgawi. Haleluya. Itu hamba Tuhan dari Bandung, dia lihat. Ini pemisahan dia mulai dari Manokwari. Lalu kesaksian selanjutnya itu Tuhan membawa kami pada malam harinya, ada beberapa anak dari Soron, anak-anak Tuhan dari Soron, dengan ada beberapa yang tinggal di Manokwari. Kami ada berapa 4-5 orang, kami berdoa sama-sama. Ada seorang hamba Tuhan, dia melihat bahwa pengenalan akan Tuhan di kota Soron, kota Manokwari yang lambat, yang ketidakpercayaan itu seperti kain merah, tali kain merah dari batu jintan merah. Itu dihancurkan, dipatahkan, karena itu yang membuat orang Manokwari mewakili seluruh orang Papua itu kurang percaya. Itu dibakar, dimusnahkan dalam doa waktu saat itu. Lalu Bapak perlihatkan lewat anak ini, hamba Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus itu ada di kepala barisan. Lalu mereka barisan pakai pakaian putih itu, mereka mengikuti Yesus. Itu membentuk satu barisan. Jadi pemisahan dia terjadi. Jadi mereka mengikuti Yesus itu. Haleluya. Mereka membentuk satu barisan. Pakai pakaian putih. Sedang dikuduskan, sedang disucikan di akhir zaman. Penyucian gereja dia akan masuk. Penyucian gereja dia akan masuk. Itu pemisahan antara debu dan sekam dan ini. Itu dia akan masuk. Nah, itu nanti disebut dengan baptisan tubuh Kristus. Semua akan masuk ke satu barisan, namanya barisan tubuh Kristus, barisan orang-orang percaya dari berbagai dunia.
belahan dunia dimanapun berada. Mulai dari tempatnya penggenapan dimulai dari Manokwari. Haleluya. Ya, itu beberapa hal yang Bapak memberitahukan kepada kami suasana perjalanan. Ya, jadi hal itu yang akan dan sedang terjadi di tanggal 28, tanggal 30, tanggal 31, haleluya. Tanggal-tanggal itu Tuhan mengadakan seperti itu dan penggenapan dia terjadi. Kenapa pertobatan dia harus terjadi dari Samaria? Tua yang sudah menguning itu dari haleluya Samaria. Haleluya. Orang Samaria karena dewa-dewa mereka sudah dibakar, sudah dimusnahkan, maka mulai dari Samaria. Orang Papua punya kejahatan itu mulai dari Sorong sana, di bagian kepala ini, kepala Goliat Sorong. Kalau itu sudah dihabiskan, sudah dibakar, sudah diselesaikan, haleluya. Tinggal padi sudah menguning, seperti yang tadi Yesua berkata, Samaria punya 5 dewa itu sudah mulai dibakar. Orang mulai haus dan lapar akan firman Tuhan mengenapi nubuatan kitab Daniel, kitab Amos. Maka di tanah Dan itu dewa Samaria dihabiskan, dan juga kalau Dewi Samaria dihabiskan, dan juga kalau dewa suku Dan itu dimusnahkan, habis, selesai. Tidak ada tempat orang berpijak, tidak ada tempat orang menyembah lagi. Tinggal padi itu sudah mulai menguning, haus dan lapar yang tadinya tidak percaya dipercaya. Haleluya. Itu yang akan terjadi, dan kita lihat gerakan-gerakan itu dia akan mulai penuaian pertobatan, pintu pertobatan yang terjadi di kota Manado. Haleluya. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat di sana. Lalu padi mulai menguning di seluruh Papua, mulai dari Sorong. Haleluya. Penuai-penuai akan muncul dari Sorong. Haleluya. Dan juga para penuai akan muncul dari Sorong. Gerakan-gerakan rohani dalam penuaian akhir zaman dia akan masuk. Haleluya. Lalu pemisahan antara sekam gandum dan sekam debu tanah dan juga dia akan terjadi di kota Manokwari. Pemisahan dia akan terjadi, baik perpisahan yang besar-besar maupun secara pribadi, memisahkan antara gandum dan lalang, dia akan terjadi di sana. Haleluya. Itu yang Bapak beritahukan, itu yang kami sampaikan, sehingga ini waktu Tuhan, ini tahapan Tuhan. Kalau kita sudah lihat bahwa tanda ini mulai sedang terjadi seperti di kota Samaria, haleluya. Suku Dan yang tersembunyi jauh di suku Dan dari 12 suku Israel yang tersembunyi jauh di Papua. Haleluya. Wilayah-wilayah suku Dan, dewa-dewa suku Dan, dewa-dewa dari 6 suku Israel semua sudah mulai dibakar, sudah dimusnahkan. Haleluya. Kamu lihat penuaian hujan pertobatan akan segera terjadi. Haleluya. Penuaian hujan pertobatan segera terjadi. Para penuai akan segera muncul. Para padi sudah, karena padi sudah mulai menguning. Haleluya. Maka pabrik tempat memisahkan antara debu tanah di Manokwari mulai Tuhan tampilkan itu semua, dia akan terjadi. Haleluya. Itu beberapa tanda-tanda kenabian yang Tuhan bawa kami dalam rema dan logos firman Tuhan yang saya sampaikan. Kami sampaikan sesuai dengan apa Tuhan bawa kepada kami. Haleluya. Mari seluruh hamba Tuhan yang terbeban dengan pelayanan yang ada di seluruh daerah kota Manado, kota Sorong, maupun juga di Manokwari, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh Papua. Haleluya. Kita bersatu bergandengan tangan, lihat visi ini. Haleluya. Kalau Tuhan sudah bawa seperti ini, suasana sedang terjadi seperti ini. Haleluya. Jangan tinggal diam. Kita masuk dalam penuaian akhir zaman. Haleluya. Kita sibuk dalam penuaian akhir zaman. Haleluya. Penuaian akan terjadi di mana-mana di sana sini. Orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Haleluya. Mereka akan menahan Yesua dan juga murid-muridnya di Samaria. Haleluya. Dan kasih firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan para penuai Tuhan sendiri akan sedang menggerakkannya. Demikian saudara-saudari terkasih. Haleluya. Apa yang Tuhan mendorong saya untuk menyampaikan berita siang kali ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Berbagailah bagi orang yang tidak percaya namun percaya akan pekerjaan Roh Kudus dan gerakan yang sedang terjadi ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, setelah kami mendengarkan apa yang Bapa sedang lakukan di dalam dimensi rohani tentang penuaian, berita pertobatan, pintu pertobatan mulai terbuka, dan berita penuaian, dan para penuai sedang dipersiapkan karena tuai yang sudah menguning. Bapa, dalam nama Bapa dalam pabrik pengolahan, Bapa memisahkan antara padi dan debu sekam, Bapa Prabapatak Rabasko Prades sudah mulai
Bapa dipersiapkan semua Bapa tak berujung ujung. Dengan demikian Bapa, Tuhan menggerakkan semua orang yang terbeban dengan pelayanan dan kebersamaan Bapa. Setiap orang dan setiap Bapa angkatan yang kau siapkan dalam penuaian besar ini Bapa terjadi secara serentak di seluruh dunia, tapi dari pertobatan yang mulai dari Manado, kota Sorong Bapa dan penuaian dan para penuainya dari kota tandanya mulai dari kota Sorong, dan juga pengolahan pemisahan antara gandum lalalan dan mulai dari kota Manokwari. Baiklah Bapa untuk seluruh dunia Bapa biarlah itu semua mulai masuk kami menerima dengan iman di dalam nama Bapa yang sedang Tuhan lakukan di dalam dimensi roh. Haleluya Bapa terima kasih kami percaya apa yang kami minta akan percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Apa yang Roh Kudus sampaikan dalam penyampaian kami dan Roh Kudus menyampaikan itu semua akan terjadi, itu sedang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias Adonai kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudari terkasih, kita akan bertemu lagi dalam channel berikutnya berhubungan dengan berita Sion akhir zaman yang baru, aktual. Haleluya, salam.